for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I walk, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. Siapa Indonesia? Weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I owe, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Bapak, Ibu, Saudara, salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Kebaktian hari ini, Minggu Paskah 9 April 2023, dilayani oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya pada pukul 6.30, 9, dan pukul 17 WIB di GKI Pondok Indah, serta Pendeta Alex Sardo Cesario Saragi pada pukul 9 WIB di Pos Jemaat Parakan Salak. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa pokok warta berikut ini. 1. Warta duka. Telah berpulang ke rumah Bapak Halim Darmawan pada Senin 3 April 2023. Jenazah telah dikremasi pada Rabu 5 April 2023 di krematorium di Saint Carolus. Majelis dan jemaat GKI Pondok Indah turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. 2. Komisi Anak. Perayaan Paskah Komisi Anak dengan tema Karena Kasihnya akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 pukul 16 WIB di Gedung Gereja GKI Pondok Indah. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam e-warta GKI Pondok Indah. Demikianlah warta di minggu ini.
kami mengharapkan keterlibatan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam pelayanan yang telah diagendakan. Kiranya pelayanan ini menjadi cara kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari kita menyiapkan hati untuk ibadah saat ini.
Kristus sang terang dunia telah bangkit dalam kemuliaan. Ia mengalahkan kuasa dosa dan maut. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang melalui anaknya telah mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kita. Dan dalam kuasa Roh Kudus senantiasa memelihara hidup kita agar selalu berkenan di hadapannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Putera dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Malaikat membawa terang ke dalam ruang-ruang kelam kita. Kita disadarkan akan karunia anugerah yang tidak terbayangkan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kristus bangkit, Kristus hidup, pengharapan terbentang di depan kita. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Tuhan yang bangkit mengalahkan maut selama-lamanya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya, bumi
Saudara-saudara, kebangkitannya kita imani, anugerah keselamatan darinya kita syukuri. Namun bagaimana kita memaknainya dan apakah kita sudah mempersaksikannya dalam kata, karsa, dan karya? Dalam kerapuhan kita, marilah kita datang kepada Allah untuk mengakui pelanggaran dan dosa dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Kematian Kristus membawa kehidupan, membawa keselamatan, dan kebangkitannya kiranya juga mampu untuk membangkitkan hidup kami. Namun kami harus menoleh ke belakang sebentar ya Tuhan, karena kami pengikut-pengikut Kristus, Kristus yang bangkit. Kadangkala kami tenggelam dalam dosa dan kerapuhan kami. Melalui mulut yang sama, kami sering kali memuji Tuhan, haleluya. Tetapi dengan mulut yang sama kami menghujat, merendahkan, memaki orang lain. Membawa kutuk bagi ciptaan Tuhan yang lain. Melalui mata kami boleh menyaksikan kebesaran anugerah Tuhan. Tapi melalui picingan mata kami, kadangkala kami mencari-cari kesalahan orang. Kami pakai untuk menjatuhkannya. Kami mengingatnya dan kami akan memakainya untuk menyerang mereka. Dengan telinga kami mendengar lagu pujian, ungkapan-ungkapan firman Tuhan. Tetapi kadangkala dengan telinga kami mencari bahan-bahan untuk kami dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Saat ini kami bertelut Tuhan, memohon pengampunan-Mu dan kami percaya dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Pengampunan itu boleh dinyatakan pada kami. Tetapi jangan biarkan berhenti pada hal itu saja Tuhan, perlengkapi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami mampu untuk bangkit bersama Kristus, membangun kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Allah. Inilah pengakuan dosa kami dan permohonan tuntunan untuk pertobatan kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berilah hidup
Di dalam Yesus Allah telah memberikan penebusan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22 memberikan kesaksian itu yang demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, di mana dapat saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin nanti kami kan bertemu. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Mari bersatu di dalam doa, kita berdoa. Benarlah ya Yesus, Engkau hidup. Dan Engkau hidup di dalam hati kami. Engkau hidup di dalam semesta ini. Engkau sumber kehidupan seluruh ciptaan Allah. Izinkanlah kami ya Allah, untuk terus mengingat siapa kami. Dengan mengingat milik siapa kami. Kami adalah milik Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Izinkanlah kami terus mengingat apa yang mendefinisi kami. Di mana kami berada. Apakah kami berada di bawah kaki salib itu? Ataukah kami pergi menjauhi salib itu? Apakah kami berada di kubur kosong itu? Atau kami terus mencari kepenuhan hidup kami di luar Dikau? Izinkanlah kami Tuhan untuk membaca firman-Mu, sebab seluruh pertanyaan itu hanya dapat kami jawab melalui sabda Tuhan yang sebentar kami akan dengar dan renungkan bersama. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Bacaan pertama
Bacaan pertama, Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Yeremia 31 ayat 1. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Antar bacaan diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 24, dibacakan berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Allah. Bacaan Injil akan kita baca dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Selamat Paskah saudara. Selamat Paskah.
Setiap minggu seorang penatua pastilah akan berdiri di mimbar kecil itu di gereja kita dan berkata kurang lebih begini. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, mari kita bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita. Dan bersama-sama umat berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu pengakuan iman kita. Iman Kristen adalah iman yang universal, mengakui bahwa Allah kita adalah Allah langit dan bumi. Tidak ada secuil ciptaan pun yang berada di luar radar kekuasaan dan cinta Allah. Allah mencintai segala bangsa. Yesus cinta semua bangsa. Dan dia mau cinta kasihnya itu mewujud ke dalam seluruh kehidupan ciptaannya. Merembes, meresapi segala sesuatu. Dan itu sebabnya GKI sangat menekankan sebuah konsep yang muncul di dalam konfesi maupun tata gerejanya, yaitu kerajaan Allah. Di mana Allah meraja atas segala sesuatu dan sang raja itu adalah Bapa. Ditandai dengan damai, sejahtera, kebenaran, keadilan dan sebagainya dan seterusnya. Tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa pengakuan Allah itu universal tidak sama dengan netral. Kasih Allah yang bersifat universal itu tidak membuat cintanya itu kemudian netral dan tidak memihak. Sebab justru ketika sebuah kondisi ketidakadilan, kondisi yang timpang terjadi, Allah segera memihak. Memihak mereka yang lemah dan terpinggirkan. Jadi kasih dan kuasa Allah itu sekaligus universal dan memihak. Universal dan preferensial. Menyeluruh dan memihak. Teologi Kristen sering berpikir keras untuk memahami apa arti pemihakan ini. Sebab kemudian ada kata lain yaitu pemilihan. Allah memihak, tapi mungkin juga Allah memilih. Dan ketika bicara soal Allah memilih, maka muncullah perdebatan teologis yang tidak perlu kita bicarakan lagi. Siapa yang dipilih? Orang-orang yang selamat, yang lain tidak selamat. Israel yang dipilih, bangsa lain tidak, dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi Alkitab juga menyediakan satu bahasa lain, bukan Allah memilih, tetapi Allah memihak. Taking side. Nah, di dalam keempat Injil dengan sangat jelas kita membaca bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Dia yang memihak orang-orang yang lemah dan tersisih. Universal sekaligus preferensial. Maka cara berpikir semacam ini juga yang harusnya dimiliki oleh gereja. Harusnya dimiliki oleh semua orang percaya, Anda dan saya. Sebab mengatakan bahwa kita percaya pada Allah yang cintanya universal itu tidak memberi izin kepada kita untuk tidak bersikap apa-apa di hadapan ketidakadilan dan penindasan. Kita tetap harus memihak walaupun kita tidak boleh memandang rupa. Di sana ketegangan itu harus kita jaga. Tetapi jelas tidak ada netralitas. Desmond Tutu almarhum pernah berkata begini, saya akan kutipkan. Jika Anda bersikap netral di dalam situasi ketidakadilan, Anda sudah memilih berada di pihak penindas. Jika seekor gajah menginjak buntut seekor tikus, dan Anda berkata bahwa, oh saya netral, maka tikus itu pasti tidak akan mengapresiasi netralitas Anda. Menarik bukan? Nah, dalam konteks itu kita bicara soal salib. Salib adalah peristiwa kekerasan, peristiwa ketidakadilan, kekejaman, penuh nista, sangat mengerikan.
Dan Yesus yang tersalib adalah Yesus yang menjadi korban fitnah, korban kekerasan penguasa. Salib memang sungguh buruk. Kita tidak perlu terlalu meromantisasi salib, mengglorifikasi salib. Banyak orang Kristen yang mengglorify salib itu, diemaskan, dijadikan hiasan yang terlalu indah sehingga menutupi kenyataan bahwa salib itu sungguh-sungguh buruk. Tetapi di sini rahasianya. Iman Kristen tanpa malu menampilkan salib yang buruk itu sebagai yang sekaligus menyimpan kebaikan, bahkan keselamatan. Maka bagi orang percaya salib itu, seorang pernah berkata, a good bad thing. Itu buruk. Dan tidak perlu ditutup-tutupi keburukannya. Tetapi ada kebaikan yang muncul darinya. Ada keselamatan yang timbul dari dalamnya. Kematian yang menyembunyikan kehidupan abadi. Maka itu sebuah janji bahwa solidaritas Yesus yang tersalib dengan mereka yang terpinggir dan tersisi itu akan mencapai kemenangan. Dan itu yang membuat mereka yang dipinggirkan kemudian punya pengharapan. Dan solidaritas itu di keempat Injil dimunculkan dengan sebuah gerakan. Yesus yang bergerak menuju ke Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena kota ini menjadi lambang dari dua kekuasaan yang sangat korup, yang diselimuti oleh dosa. Yang pertama adalah kekuasaan politik, ada istana di sana. Dan yang kedua adalah kekuasaan agama, ada bait Allah di sana. Dan keduanya pada masa Yesus dikendalikan oleh satu kuasa di atas, yang mau mengklaim kuasa yang universal, yang namanya adalah Pax Romana, kekaisaran Romawi. Dan siapa yang menderita? Rakyat kecil. Sementara raja-raja kecil yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi itu, Pilatus dan lain sebagainya, mereka berusaha untuk netral. Tapi kita tahu netralitas berarti memihak yang menindas. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus yang melakukan perjalanan ke Yerusalem itu, pertanyaannya berangkat dari mana? Apa garis startnya? Dan kalau Anda membaca Matius 3 ayat 13, di sana dikatakan garis startnya. Penulis mengatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dan setelah itu terus menuju Yerusalem. Jadi garis startnya adalah Galilea. Yesus berjalan perlahan ke Yerusalem, kota korup itu. Di tengah perjalanan kita membaca Injil itu, dia menyembuhkan, dia melakukan mukjizat, dia mengajar, dia memangku anak kecil, dia makan bersama dengan pendosa dan seterusnya dan sebagainya. Dan perlahan menuju Yerusalem. Untuk apa? Menghadapi salib, kematian, penderitaan. Tetapi yang menarik adalah bahwa ternyata penyaliban Yesus itu juga tidak terjadi di Yerusalem. Yesus dihakimi di Yerusalem, tetapi penyaliban tidak terjadi di Yerusalem. Di mana? Di luar kota Yerusalem. Sebab kota itu terlalu suci untuk kriminal yang tersalib. Yesus disalib di sebuah bukit di luar kota yang bernama Golgota itu. Di antara mereka yang dianggap najis dan kotor. Dan dengan dramatis penulis Ibrani 13 mengatakan ini. Itulah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya.
Jadi kalau Anda dan saya bertanya di mana kita dikuduskan oleh Yesus Juru Selamat kita, bukan di bait Allah, bukan di gereja, di luar, di pinggiran. Di sana penyelamat itu ada. Jadi dari Galilea menuju ke Yerusalem, tidak berhenti di Yerusalem, tetapi keluar ke kota Yerusalem. Galilea adalah garis start Yesus. Kemudian Golgota di luar kota Yerusalem. Ternyata juga bukan garis finish bagi Yesus. Sebab kalau Golgota, salib dan kematian itu adalah garis finish, maka menjadi betapa ironisnya ibadah kita selama ini. Sebab dia mulai dari kehidupan dan kelahiran dan berujung pada kematian, kesia-siaan. Maka tidak ada gunanya setiap minggu kita berada di tempat ini, berkumpul beribadah. Menyembah dia yang mati itu. Tetapi praise the Lord. Ujung karya Yesus adalah kehidupan, kemenangan. Bukan di Golgota. Dan di mana itu terjadi? Alkitab menyediakan dua alternatif jawaban. Yang pertama adalah kemenangan itu jelas terjadi di kubur yang kosong itu. Yang juga terletak di luar kota Yerusalem. Singkat kata di dalam Injil, Yerusalem itu mau selalu dicemooh. Kenapa? Karena dia setepatnya adalah pusat agama dan pusat politik. Bukan ke sana Allah berpihak. Allah memihak di luar Yerusalem. Nah, kubur yang kosong itu pada masa kini para ahli percaya berada dalam sebuah lokasi yang disebut The Garden Tomb. Makam taman. Tetapi yang menarik, kita tidak mendapatkan data apapun dari dalam Injil tentang detik-detik peralihan Yesus yang mati menjadi bangkit. Injil hanya mencatat menit-menit atau jam-jam sesudahnya, hari-hari sesudah Yesus bangkit disaksikan oleh banyak orang. Tapi bukan peralihan dari mati menjadi bangkit. Nah, alternatif yang kedua adalah melihat seperti yang dilihat oleh Matius. Bahwa garis finishnya bukanlah kubur yang kosong. Sebab Yesus yang bangkit itu kemudian dikatakan apa? Pergi ke Galilea. Dan itu garis finishnya. Garis startnya adalah Galilea. Garis finishnya adalah Galilea kembali. The end is the beginning. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa jika para murid mau melihat dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka harus juga menemui dia ke Galilea. Kenapa? Karena Yesus ingin bertemu dengan orang-orang Galilea itu. Berjumpa dengan Yesus di Galilea berarti juga berjumpa dengan orang-orang yang dijumpai Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini 9 April 2023 kita merayakan Paskah. Tahukah Anda pada tanggal yang sama 9 April 1945, 78 tahun yang lalu ketika Hitler masih berkuasa. Adalah hari seorang teolog Jerman yang sangat terkenal yang bernama Dietrich Bonhoeffer digantung oleh rezim Nazi. Dia dikenal sebagai seorang pendeta yang sedikit dari beberapa pendeta, satu dari sedikit pendeta yang berani secara frontal melawan kekejaman Hitler. Sehari sebelumnya, dia dijemput dari sel tahanannya untuk kemudian dieksekusi keesokan paginya. Sebelum meninggalkan sel tahanannya, dia berbisik kepada teman satu sel yang bernama Payne Best. Yang di kemudian hari lolos dari hukuman dan menulis memoir selama dia ditahan. Kepada Payne Best, Dietrich Bonhoeffer berbisik lirih. This is the end. But for me, this is the beginning of life. Inilah akhirnya. Tetapi bagiku ini adalah permulaan kehidupan. The end
is the beginning. Inilah pola kerja Allah, inilah potret karya Yesus, inilah postur gerak Roh Kudus. Akhir adalah permulaan. Galilea menjadi awal karya Yesus. Galilea menjadi akhir kebangkitan Yesus. Garis start dan garis finish menyatu pada satu tempat, Galilea. Dan pertanyaannya, ada apa dengan Galilea? Apa istimewanya tempat ini? Dan saya mau katakan, nothing special. Kecuali dua hal. Yang pertama, Galilea adalah awal dari proses pemanggilan hampir seluruh murid Yesus yang kita kenal. Galilea adalah titik awal perjumpaan mereka dengan sang guru, sang Tuhan yang mengubah kehidupan mereka secara radikal. Galilea adalah kilometer 0 hidup baru mereka. Dan untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka harus kembali ke kilometer 0. Di-reset ke titik awal perjumpaan itu. Dan yang kedua, yang terkait dengan yang pertama adalah bahwa Galilea merupakan wilayah pinggiran. Dan karena itu tidak spesial. Margin, periferi, tepian. Yesus mulai dari pinggiran. Because salvation always begins at the margin. Keselamatan selalu mulai dari pinggiran. Di antara orang-orang kecil yang tersisih menderita. Bukan di Yerusalem, pusat agama, pusat politik. Kilometer 0 Yesus adalah cinta Allah yang universal sekaligus preferensial. Cinta yang menyeluruh sekaligus memihak itu. Maka Galilea adalah tempat di mana segala sesuatu berawal. Dan setiap orang dalam ruangan ini punya Galileanya masing-masing. Saya punya Galilea saya. Anda punya Galilea Anda. Titik 0 di mana Anda berjumpa dengan Yesus. Mungkin itu adalah momen pertobatan Anda. Mungkin itu adalah momen pemulihan, penyembuhan, kesadaran baru, apapun itu. Yang pasti Yesus menjumpaimu. Hidupmu berubah. Dan lebih dari itu secara imani bersama-sama kolektif. Kita mau mengatakan Galilea kita apa? Kilometer 0 kita apa? Baptisan. Kita punya satu baptisan. Momen di mana kita mengakui setiap hari itu punya arti karena Galilea bersama kita itu. Saya ragu Yesus yang mulai karyanya di pinggiran itu kembali ke pinggiran. Itu artinya segala sesuatu harus dibaca ulang dari lensa Galilea. Dan di mana Galilea hidupmu? Sebab di sana Anda akan berjumpa dengan Kristus. Tapi ketahui satu hal. Di mana Kristus ada, di sana ada orang-orang yang kepadanya Yesus memihak. Maka Anda tidak bisa berjumpa dengan Yesus tanpa berjumpa dengan mereka yang bagi mereka Yesus berpihak. Oleh karena itu jika hari ini kita merayakan perjamuan kudus, biarlah itu juga menjadi sebuah ingatan pada Galilea kita bersama. Baptisan yang kita terima. Tetapi juga bahwa perjamuan ini mengingatkan kita supaya kita menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi sesama kita. Keselamatan selalu berawal dari pinggiran, dari Galilea. Tetapi keselamatan juga dikenang, dihidupi, diperjuangkan di pinggiran, di Galilea kehidupanmu. Dia selalu bermula dari tepian. Maka pertanyaan Anda adalah seusai Paskah ini, bersediakah engkau menjumpai Dia yang bangkit, bukan hanya di perjamuan bersama ini, tapi juga menjamu mereka yang kepada Yesus memihak.
Sebab keselamatan selalu mulai dari pinggiran. Salvation always begins at the margin. Amin.
Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, kami tidak ingin terus berada di depan kubur kosong itu dan meratapi hidup serta matimu selamanya. Kami merindukan kebangkitan juga, di mana kami hidup penuh dengan kemenangan, di mana kami sepenuh hati mengaku bahwa kami memiliki Allah yang terus bekerja dengan penuh cinta kepada segala bangsa melalui kami pengikut-pengikut-Mu. Itu sebabnya ya Bapa, bukalah mata hati kami selalu untuk bisa melihat sesama kami yang membutuhkan, tersingkirkan dan tidak berdaya. Kami mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah dengan tidak mengambil posisi netral saat ketidakadilan dan penindasan terjadi. Tapi anugerahkan kuasa-Mu ya Bapa yang penuh kasih untuk membuat kami bangkit dengan berpihak secara aktif pada mereka yang membutuhkan tangan kasih kuasa-Mu yang membebaskan. Bantu kami pula menjadi contoh buat generasi kami selanjutnya, bagaimana kami memihak pada mereka yang benar dan terpinggirkan. Tolong kami menjadi pejuang yang terus mempertahankan keadilan di saat melihat sesama kami tersisih. Tolong kami juga untuk terus mendukung dalam doa bagi mereka yang cenderung berpihak netral, padahal mereka memegang posisi jabatan-jabatan penting untuk menolong korban-korban fitnah dan ketidakadilan. Kami sangat menantikan kuasa kebangkitan-Mu bekerja di rumah kami, di hati kami, di gereja kami, dalam lingkungan sosial kami, di tempat kerja kami, di tempat studi kami, bahkan di negara kami khususnya menjelang pemilu ini. Bahkan di tempat-tempat di mana kekerasan banyak terjadi, di Papua, di kota-kota yang penuh dengan amarah keji. Bahkan jika kami harus mulai dari nol kembali ke Galilea kami masing-masing untuk berjumpa denganmu, ditegur olehmu, sehingga Engkau mengubahkan hidup dan hati kami menjadi lebih baik hari demi hari. Kami mohon ya Tuhan, kami percaya kepada Engkau yang akan terus bekerja di hati kami, bukan hanya di Paskah ini saja, tapi melalui kami sampai Engkau datang kembali. Dalam Kristus yang bangkit buat kami berdoa dan memohon. Amin. Sebagaimana Yesus adalah batu penjuru, maka kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita nyatakan syukur atas kebaikan-Nya. Umat dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah, atau amplop persembahan yang tersedia di kursi dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu masuk setelah kebaktian. Umat dapat memberikan persembahan aksi puasa Paskah
melalui scan QR Code atau transfer bank dengan menambah angka 23 pada nominal yang akan ditransfer atau memasukkan ke dalam amplop persembahan warna ungu yang telah tersedia. Untuk alasan protokol kesehatan, umat dihimbau untuk menggunakan QR Code atau transfer bank. Terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas mujizat Paskah, di mana maut telah ditaklukkan melalui kebangkitan Kristus. Biarlah melalui kebangkitan-Mu menginspirasi dan menguatkan kami untuk terus melayani, beribadah dengan setia, dan memberi dengan sukacita. Saat ini kami ingin menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah dan berilah hikmat kepada orang-orang yang akan mengelola persembahan ini agar dapat dikelola secara baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat persilakan duduk. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each broken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And no
faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us and darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Kita diutus untuk pergi kepada mereka yang berada di pinggiran, tersisih dan terpinggirkan. Kita dipanggil untuk mempersaksikan Kristus yang bangkit. Bangkit pagi Yesus melawan salibnya, anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Bangkitlah bagi Yesus, kuatkanlah mereka yang lemah. Pakailah kami ya Tuhan. Bangkitlah bagi Yesus, hiburkanlah yang berduka. Mampukan kami ya Tuhan. Berikanlah pengharapan
agar setiap orang merasakan dan mengalami perjumpaan dengan Kristus Sang Penebus, sehingga mereka pun akan berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Lakukanlah dengan mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa yang menyelamatkan memulihkan cintamu untuk dapat mencintai dan memperjuangkan kehidupan. Kiranya cinta Sang Anak Yesus Kristus memampukan dan memberanikanmu untuk terus berpihak kepada yang tertindas dan tersisih. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu menggelisahkan dan menggerakkan hatimu untuk terus berkarya, menyatakan pembelaan, kebaikan bagi kemuliaan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku,
we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each broken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us and darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?